Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Margareta, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP 1 Atap Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mahdalena. Beliau adalah guru IPS pada SMP 1 Atap Konda. Selamat siang Bu Mahdalena. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Mahdalena? Puji Tuhan baik Bu. Ya, puji Tuhan baik ya Bu Mahdalena. Ya. Baiklah Bu Mahdalena, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nah, dalam percakapan praobservasi ini saya akan mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas sebelum supervisi ya Bu Mahdalena ya. Baiklah Ibu Mahdalena, adapun tujuan dari diadakannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas dan mengapa supervisi ini harus dilakukan Bu Mahdalena. Observasi dilakukan supaya untuk mengetahui kesiapan Ibu dalam melaksanakan praobservasi supaya nanti Ibu lebih siap ya dan bisa lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Ya. Baiklah Ibu Mahdalena, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai di kelas nantinya? Ya, sesuai dengan rancangan pembelajaran saya di sini Bu, bahwa setelah mempelajari materi tentang kelangkaan, yang pertama siswa mampu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia. Selanjutnya bahwa setelah juga mempelajari tentang materi kelangkaan ini, siswa mampu mengidentifikasi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan sebagai suatu sumber permasalahan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah bahwa setelah mempelajari materi ini pun siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan manusia di daerah. Baik Ibu Mahdalena, berarti tujuan pembelajaran yang Ibu nanti adakan atau capai di dalam observasi nanti dalam pembelajaran ada 3 ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira area pengembangan yang Ibu akan capai di dalam kelas seperti apa Bu? Untuk area pengembangannya ada 2 Bu, yaitu dari sisi pengetahuan dan dari sisi keterampilan. Baik, berarti dari area pengembangannya berarti ada 2, dari sisi pengetahuan dan dari sisi keterampilan. Baik Ibu Mahdalena, kira-kira Ibu Mahdalena bisa menjelaskan secara rinci bagaimana dari pengetahuannya dan bagaimana keterampilannya. Untuk dari segi pengetahuan bahwa mereka ini mampu untuk menyebutkan apa saja faktor-faktor penyebab kelangkaan, terus dan mampu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan. Itu dari sisi pengetahuan. Dan untuk dari sisi keterampilan, di sini mereka akan membuat sebuah diagram tentang macam-macam kebutuhan. Selanjutnya bahwa mereka akan membuat sebuah ringkasan tentang cerita tentang kelangkaan yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan untuk berapa tahun yang terjadi. Terus mereka akan juga membuat cerita bergambar tentang materi kelangkaan Bu. Ya, baik Bu. Berarti dari segi areal pengembangannya itu tadi dari segi pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Mereka akan mengidentifikasi penyebab dari kelangkaan. Selanjutnya dari segi keterampilan mereka akan membuat diagram ya, membuat membuat cerita singkat seperti itu ya Bu ya. Baiklah Ibu, kira-kira Bu strategi pembelajaran yang Ibu nanti lakukan di kelas, contohnya menggunakan metode pembelajarannya dan model pembelajarannya itu seperti apa Bu? Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang saya akan gunakan di dalam kelas itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasi dengan pembelajaran sosial emosi. Selanjutnya
mereka akan sebagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditoria, dan kelompok kinestetik. Sesuai dengan mereka punya kemampuan, keaktifan siswa, dan bakat mereka. Terus selanjutnya juga saya akan menggunakan LKPD, saya akan membagi mereka kelompok dan penugasan, dan metode yang saya akan gunakan adalah metode PBL atau Problem Basic Learning sesuai dengan materi kelangkaan, Bu. Oh ya, baik Bu Mahdalena, berarti strategi yang Ibu akan gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE ya. Selanjutnya model pembelajaran yang Ibu akan gunakan yaitu PBL ya, dan metodenya yaitu diskusi kelompok, penugasan, diskusi kelompok tadi, penugasan ya, dan menggunakan LKPD ya. Jadi seperti itu ya Bu Mahdalena. Oke, baiklah Ibu Mahdalena. Selanjutnya kira-kira media pembelajaran yang Ibu akan gunakan nanti di kelas seperti apa, Bu? Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan di kelas itu saya akan menggunakan memutarkan sebuah video tentang salah satu contoh kelangkaan. Terus saya akan menggunakan Infocus, saya akan menggunakan juga laptop dan LKPD, Bu. Oh ya, baik. Berarti media pembelajaran yang Ibu akan gunakan di kelas nantinya adalah video, ya, Ibu menggunakan juga laptop, Infocus, dan LKPD ya, Bu? Ya. Seperti itu ya. Baik Ibu Mahdalena, kira-kira dalam menjalankan aksi Ibu, kira-kira di hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa, Bu? Ya, kebetulan Bu, nanti di hari Kamis depan itu saya ada jam pelajaran IPS di kelas 7A, jam ketiga dan keempat, Bu. Baik Ibu Mahdalena, berarti nanti di hari Kamis di jam ketiga dan 4 di kelas 7A saya akan datang di kelas untuk melakukan supervisi yang melihat observasi yang Ibu Mahdalena akan lakukan, dan saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya, Bu. Baik Bu Mahdalena, setelah melakukan proses dari percakapan dari pra-observasi ini Bu Mahdalena, kita akan meneruskannya dengan observasi kelas, dan selanjutnya akan diteruskan dengan pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Ya, baiklah Ibu Mahdalena, terima kasih Bu Mahdalena sudah melakukan percakapan ini. Dari hasil percakapan ini kira-kira Bu Mahdalena apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Hal yang saya dapatkan dari percakapan kita ini bahwa saya mempunyai gambaran singkat tentang kira-kira apa yang saya harus persiapkan pada proses observasi nanti, Bu. Ya, terima kasih Bu Mahdalena. Dari hasil percakapan kita di siang hari ini, nanti kita akan bertemu lagi di proses observasi kelas di hari Kamis depannya Bu Mahdalena. Ya, terima kasih Bu Mahdalena. Selamat siang. Demikianlah proses percakapan observasi kami. Selanjutnya akan dilakukan observasi dan pasca observasi. Terima kasih, selamat siang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk seluruhnya, siap gerak, kencang depan gerak, tegap gerak. Teman-teman silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Lihat, kita syukur kepada Tuhan karena semua kabarnya luar biasa. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, baiklah kita awali dengan doa. Minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, Ibu persilakan. Selanjutnya kita berdoa 1, 2, 3. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
tetapi lepaskan kami daripadanya, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ketua kelas, adakah temannya yang hari ini tidak masuk? Ada Berapa orang yang tidak masuk ketua 2 kelas? orang. Siapa itu? Panen dengan Desion, Kira-kira kenapa dia tidak masuk ketua kelas? Kedua Syaki. Ya, jadi kita punya teman, ada 2 orang yang tidak masuk. Jadi, ya alasannya karena sakit. Jadi biarlah kita berdoa supaya Tuhan yang Maha Kuasa bisa cepat menyembuhkan teman kita dan kita mereka akan kembali belajar seperti biasa. Nah, anak-anak, silakan kalian rapikan semua kursi mejanya, silakan duduk yang baik karena kita akan mulai pembelajaran kita di hari ini. Ya, mari kita bangkit berdiri semua, kita akan tepuk fokus. Ayo berdiri semua. Ya, ayo 1, 2, 3, tepuk fokus. Mengingat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Saya hebat, hebat. Belajar tentang, apakah masih ada ingat belajar tentang apa minggu lalu? Masih ada belajar tentang apa? Masih belajar tentang apa kemarin minggu lalu, masih ingat? Ya, betul. Belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Ya, adakah yang masih ingat tentang apa itu kebutuhan? Ya, apa itu kebutuhan? Harus pintar. Kira-kira masih ada yang ingat apa itu keinginan? Ya, oke. Apa itu keinginan? Keinginan adalah segala sesuatu yang manusia inginkan dan tanpa barang tersebut manusia masih bisa hidup. Ya, jadi dari hari ini kita sudah bisa. Ya, apa itu contoh kebutuhan? Makanan, pakaian, rumah. Ya, oke, bagus. Ada temannya yang ingin punya HP, ingin punya mobil, ingin punya rumah mewah. Tapi suatu hal ya, bahwa tanpa barang tersebut kita pun masih bisa hidup. Itulah perbedaan kebutuhan dan keinginan. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi. Ya. Silakan kalian bisa lihat. Ya, jadi untuk materi kerangkaan ini merupakan bagian dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita akan belajar tentang materi kerangkaan dan kebutuhan manusia. Ya. Yang kita akan dapatkan dalam proses pembelajaran ini. Ya, setelah kalian mempelajari materi ini dengan menggunakan problem basic learning, dengan metode problem basic learning, yang pertama adalah kalian mampu mendeskripsikan. Ya, betul. Kerangkaan menyatakan. Dari hari ini siapa yang bisa kira-kira munculkan pertanyaan? Apa itu kerangkaan? Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa itu kerangkaan? Ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dan jumlah alat pemenuhan kebutuhan. Ya, tidak sedikit, sedangkan kebutuhan manusia semakin banyak. Oke, bagus dari video ini, ya. Ya, kalian sudah menonton sebuah video tentang kelangkaan. Nah, hari ini kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Nah, kemarin minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok kalian. Ada yang auditoria, ada yang visual,
dan ada yang kinestetik. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam pembagian kelompok ini, bahwa sebentar dalam materi ini, Ibu Guru akan menilai kamu dengan 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap kalian selama dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Ya, sebentar di akhir dalam pembelajaran ini, Ibu Guru akan membagikan soal untuk mengevaluasi sejauh mana kalian memahami materi ini. Dan yang ketiga adalah penilaian kamu dalam proses diskusi keaktifan. Untuk itu, masing-masing kelompok harus aktif dalam diskusi kelompoknya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, kalau sudah, ya jadi tadi kita sudah belajar tentang kelihatan video, jadi adalah materi tentang kelangkaan. Nah, masing-masing silakan bisa bergerak ke kelompoknya masing-masing. Yang audio sama audio, yang visual sama visual, dan yang kinestetik bergabung dengan kinestetik. Ibu Guru persilahkan. Berarti Ibu Guru siap untuk membagi LKPD-nya ya. Ini ya, silakan nanti bisa dilihat dari gambar ini dan kamu membuat sebuah catatan. Dari gambar ini kamu nanti akan membuat sebuah diagram atau sebuah, di sini katakan kinestetik ya. Kalian akan membuat sebuah cerita bergambar yang menarik tentang materi kelangkaan. Materi ini ya tentang tugas kalian. Jadi untuk kelompok auditoria, di situ kan kalian disuruh atau ditugaskan membuat sebuah cerita tentang kelangkaan. Ceritakan ya. Oke, kita akan menggambar tentang macam-macam kebutuhan. Nah, di sini kan sudah ada macam-macam kebutuhan. Ini kamu identifikasi, kamu kelompokkan masuk pada jenis kebutuhan apa. Misalnya, oh ini masuk pada jenis kebutuhan pokok, ini kebutuhan tersier, ini kebutuhan sekunder, dan yang lain. Oke? Bisa dipahami. Untuk kelompok kinestetik, kamu akan membuat sebuah cerita bergambar yang menarik tentang kelangkaan. Jadi kira-kira apa itu kelangkaan, nanti kamu gunting baru yang sesuai dengan bahan-bahan yang sudah Ibu Guru kasih. Kamu gunting, kamu tempelkan. Setelah itu nanti kita akan mulai presentasi di atas. Sudah paham? Ya. Masing-masing. Ya, oke silakan. Ya. Ada di sini ya. Silakan kalian bisa lihat di sini dulu. Di sini kan dikatakan bahwa diskusikanlah. Jadi dari gambar ini, ayo di sini perhatikan. Dari gambar ini kalian lihat di sini ada gambar loh. Dari gambar ini ada tentang apa ini? Kelangkaan minyak tanah. Pernahkah tidak kelangkaan minyak tanah terjadi di daerahmu? Pernah. Oke, kalau pernah, silakan kamu ceritakan situasi apa yang terjadi ya dalam kelangkaan itu ya minyak tanah. Jadi nanti buat sebuah cerita menarik. Setelah itu nanti kalian presentasikan. Kelangkaan yang terjadi di kita punya daerah. Oke, itu sudah dikirim tentang macam-macam kebutuhan. Oke, lanjutkan. Ya bagus, ya masing-masing semua sudah aktif. Oke, oh berarti sudah digunting-gunting ya. Oke. Apa ciri-ciri kelangkaan? Apa faktor-faktor kelangkaan? Ya bisa di minyak tanah. Kira-kira situasinya itu apa ya? Bagaimana terjadi kelangkaan minyak tanah? Orang lagi antri? Antrian. Yang geng-geng ya. Kalian lihat. Oke. Saya mendampingi mereka. Ya. Terus
Ya, sudah bagus ya. Oke, berarti kira-kira dilanjutkan lagi. Ya, betul. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan jasmani, rohani. Ya. Betul ya, di situ menurut waktunya berarti waktu sekarang dan waktu akan datang. Kalau sekarang ini bagaimana ya Nando? Contohnya? Kalau apa coba? Kalau apa harus? Ya, apa lagi? Nah, kalau haus berarti harus minum. Ya. Oke, contohnya bagaimana? Sudah mulai masang gambar. Oke, gambarnya mungkin di sini bisa dipasangkan ya. Oke, oke gambar-gambarnya. Oke, silakan ditempel gambarnya. Ternyata sudah bagus, sudah menulis tentang macam-macam kebutuhan. Rupanya kebutuhan ini dibagi menjadi 4 ya, ya. Yang pertama menurut apa ya? Oh, intensitas. Oh, makanan, minuman, pakaian. Kalau sekunder, oh contohnya apa itu? TV, kulkas, dan kipas angin. Jadi TV sama dengan fungsi. Oh, kebutuhan tersier berarti mobil dan perhiasan. Oke ya? Oke, semuanya berarti sudah selesai. Kalau semuanya sudah selesai, berarti kita sudah kelompok audio visual dan kelompok auditoria sudah selesai ya. Kalau semua kelompok sudah selesai, baik kelompok auditoria, baik kelompok visual dan maupun kelompok kinestetik semua sudah selesai. Nah, berarti kita sudah siap melakukan presentasi. Oke, semua sudah siap? Siap. Semua siap. Oke, kalau semua sudah siap, berarti mulai dari kelompok auditoria. Ya, silakan kelompok auditoria naik bersama teman-temannya. Ya, oke. Ya. Ya, semua yang lain tenang, yang lain perhatikan temannya yang di atas yang akan mempresentasikan tentang yang membuat sebuah cerita tentang kelangkaan yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Ya, oke, semua bisa siap, bisa tenang? Oke, silakan kelompok auditoria. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok auditoria. Kami akan menceritakan tentang hasil diskusi kami tentang kelangkaan minyak tanah di Sulawesi Selatan. Kelangkaan minyak tanah pada tahun 2022, tepatnya bulan September sampai bulan Januari 2023 di Sulawesi Selatan terjadi kelangkaan minyak tanah, di mana masyarakat sangat sulit mendapatkan minyak tanah. Kelangkaan minyak tanah ini ditandai dengan adanya antrian panjang orang-orang yang membawa minyak tanah. Kelangkaan minyak tanah merupakan situasi yang sulit di mana masyarakat sulit untuk memasak makanan. Pada akhirnya penjual banyak yang tidak membuka warung. Kami dan kelompok halo Tony, mungkin ada yang bertanya? Saya. Ya, silakan. Kenapa jumlah penduduk sebagai faktor penyebab kelangkaan? Karena semakin banyak jumlah penduduk berarti
Ya, silakan duduk semua. Oke. Jadi tepuk tangan satu kali lagi. Nah, sekarang kita akan tampilkan hasil diskusi dari kelompok visual. Kelompok visual, Ibu Guru persilahkan. Ini sudah sini sekarang kelompok visual. Jangan, supaya kelompok yang sama nanti bisa. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok visual. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu saya berikan kesempatan untuk teman saya untuk mempresentasikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer atau pokok seperti makanan, minuman, perumahan. Kedua, kebutuhan sekunder seperti televisi, kulkas, kipas angin. Kebutuhan tersier seperti mobil, perhiasan. Menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Kebutuhan jasmani seperti makanan, minuman, pakaian. Kebutuhan rohani seperti ibadah, berdoa, rekreasi. Menurut waktu pemenuhannya dibagi menjadi 2. Kebutuhan sekarang seperti lapar, segera makan, sakit, segera minum obat. Kebutuhan masa datang, tabungan, investasi, asuransi. Menurut subjeknya dibagi menjadi 2. Kebutuhan individu seperti makanan, pakaian, minuman. Kebutuhan kolektif atau kelompok seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah. Baik, terima kasih atas diskusi kami persempatkan Menurut intensitasnya kebutuhan dibagi menjadi berapa? 3. Kebutuhan primer atau pokok seperti makanan, minuman, perumahan. Kebutuhan sekunder televisi, kulkas, kipas angin. Kebutuhan tersier seperti mobil, perhiasan. Sorry, sudah terima kelompok juga temannya? Ya. demikianlah Masih ada lagi ya? bertanya si menurut sifatnya dibagi menjadi berapa? 2. Kebutuhan jasmani seperti makanan, minuman, pakaian. Kebutuhan rohani seperti ibadah, berdoa, rekreasi. Selamat. Oh, jadi semua sudah terima ya. Terima kasih sudah beri mereka waktu kepada kami. Ya, jadi benar ya bahwa temannya tadi berarti semua sudah terima toh? Kelompok Editeria sudah menerima jawaban dari kelompok visual? Sudah? Begitupun kelompok kinestetik sudah menerima jawaban dari kelompok auditoria? Sudah? Ya, kalau berarti semua sudah, berarti mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan duduk. Ya. Oke.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi di Indonesia. Satu yaitu mereka tidak mengerti minyak tanah. Ibu-ibu, bapak-bapak, raja-raja, mereka tidak mengerti minyak. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan jumlah alat pemuas kebutuhan. Ciri-ciri kelangkaan: 1. Jumlah barang dan jasa tersedia lebih sedikit daripada kebutuhan manusia. 2. Harga kebutuhan melonjak tinggi dari biasanya. 3. Konsumen berkorban lebih untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Faktor penyebab kelangkaan: 1. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang itu adanya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat bertambah banyak. 2. Alat pemenuhan kebutuhan yang berasal dari alam terus berkurang. 3. Kurang ekosistem. 4. Kecepatan sumber daya manusia. 5. Potensi sumber daya alam yang beragam. 6. Berkembang iptek yang tidak merata. 7. Terbatasnya sumber daya alam. 8. Terbatasnya sumber daya manusia. 9. Terbatasnya sumber daya modern. 10. Terbatasnya sumber daya ekoperusahaan atau pengusahaan. 11. Perbedaan letak geometris. 12. Bencana alam seperti banjir, jalan rusak, endemiknya seperti penimbuhan minyak tanah seperti yang ini. Dampak kelangkaan sumber daya: menurutnya tingkat produksi dapat masyarakat naiknya harga barang. Menurutnya permintaan sumber daya, gagalan pasar potensial. 6. Pengukuran meningkat. 7. Kriminalitas meningkat. 8. Angka kemiskinan bertambah. Cara mengatasi kelangkaan sumber daya: menyusun skala prioritas bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam, melakukan eksplorasi sumber daya baru, memanfaatkan kemajuan teknologi, memanfaatkan bahan substitusi sumber daya mengganti, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daur ulang, memelihara kelestarian alam. Itulah diskusi kami. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan, waktu kami berikan. Silakan. Silakan. Coba sebutkan ciri-ciri kelangkaan. Ciri-ciri kelangkaan itu jumlah barang dan jasa tersedia lebih sedikit daripada kebutuhan manusia. 2. Harga barang kebutuhan melonjak tinggi daripada biasanya. 3. Konsumen berkorban lebih untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Mungkin ada lagi? Ada faktor-faktor yang menyebab kelangkaan. Seperti banjir, bencana alam itu banjir, jalan rusak, itu adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan. Masih ada lagi? Demikianlah hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya kami berbeda. Ya, oke. Jadi kelompok auditoria dan kelompok visual sudah menerima jawaban dari kelompok kinestetik toh? Ya. Oke, kalau begitu mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok akan duduk kembali. Oke, ya anak-anak,
bagus, pintar. Ada lagi? Ada saya Bu. Ya, silakan. Jumlah barang dan jasa tersedia lebih sedikit daripada kebutuhan manusia. Harga barang kebutuhan lebih tinggi daripada biasanya. Ya, itu berarti faktor-faktornya ya. Oke, kita tepuk tangan. Masih ada lagi yang bisa menyampaikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Saya Bu. Ya, silakan. Faktor penyebab kelangkaan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, alat penguas kebutuhan yang berasal dari alam terus berkurang. Ya, bagus, pintar, tepuk tangan. Siapa lagi? Ya, oke, silakan. Kelangkaan sumber daya manusia, 2 kelangkaan sumber daya alam, 3 kelangkaan sumber daya entrepreneurship kewirausahaan, Ya, 4 kelangkaan sumber daya modal. ya, bagus, pintar, tepuk tangan. Berarti termasuk dari jenis-jenis kelangkaan. Adakah lagi yang bisa memberi kesimpulan? Oke, silakan. Dan 4 kelangkaan sumber daya satu meningkat produksi, 2 meningkatnya pendapatan masyarakat. Ya, bagus, pintar, tepuk tangan. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Cara mengatasi kelangkaan sumber daya. 1. Menyusun skala prioritas. 2. Bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. 3. Melakukan eksplorasi sumber daya baru. Ya, bagus, tepuk tangan. Pembelajaran kita di hari ini. Saya Bu. Ya, silakan. Sama seperti kebutuhan. Ya, oke. Menurut identitasnya, kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Menurut sifatnya, kebutuhan rohani, kebutuhan sekarang. Menurut waktu, kebutuhannya, kebutuhan yang akan datang, atau kebutuhan individu. Menurut subjek, kebutuhan kolektif atau kelompok. Ya, bagus, pintar, tepuk tangan. Ya, semua sudah menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Ya, betul ya, bahwa kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana tidak terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah barang yang tersedia dengan kebutuhan manusia. Dan ada pun ciri-ciri dari kelangkaan itu apa? Jumlah barang yang tersedia sedikit. Yang kedua, untuk mendapatkan manusia perlu pengorbanan. Pengorbanannya berupa apa? Berupa uang. Selanjutnya adalah ya, konsumsi ini semakin hari semakin bertambah. Sedangkan barang yang tersedia jumlahnya sedikit. Apa saja faktor penyebab kelangkaan? Yang pertama itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan bisa saja bertambahnya jumlah manusia. Otomatis kalau jumlah manusia semakin bertambah, berarti harus bertambah apa? Kebutuhan barang yang harus disiapkan. Selanjutnya apa? Penyebab juga kelangkaan itu bisa terjadi karena apa? Bisa karena bencana alam, bisa karena faktor pendistribusian jalan yang rusak sehingga barang sulit untuk sampai pada tujuan. Nah, ada pun cara-cara untuk mengatasi kelangkaan ini adalah apa? Kita bisa menggunakan sumber daya, contohnya minyak tanah, dengan kita membeli minyak tanah sesuai dengan kecukupan kita. Selanjutnya kita menggunakan bisa sumber daya alternatif. Contohnya kalau kita berada di kampung, kita bisa menggunakan apa? Kayu bakar yang kita ambil dari hutan. Ya, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Kita sudah menarik suatu kesimpulan. Nah, Ibu Guru akan memberikan kalian tes. Ya, sejauh mana kalian pemahaman kalian akan materi pembelajaran kita di hari ini. Ya, oke. Silakan kalian mengisi evaluasi ini, ya. Lagi dengan temannya satu orang satu. Ini sudah. Oke. Ya. Isi ya, tidak usah ribut. Ya, isi masing-masing.
semua sudah selesai Mama saja. Oke. Oke. Ini ya sudah selesai. Ya, semua sudah melakukan evaluasi ya dari pembelajaran kita di hari ini. Kita sudah melakukan proses diskusi. Nah, dari semuanya ini Ibu Guru akan memberikan penilaian ya dengan kelompok-kelompok ya. Juara pertama ya yang mendapat yang kelompok yang paling seru, kelompok yang paling diskusinya bagus ya adalah kelompok kinestetik. Beri tepuk tangan kelompok kinestetik. Yang kedua adalah kelompok visual. Ayo tepuk tangan. Dan yang kelompok yang ketiga adalah kelompok auditoria. Silakan. Jadi semua dapat penilaian yang bagus. Nah, sekarang coba Ibu Guru mau lihat bagaimana pembelajaran di hari ini. Menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan kasih senyum. Kalau menurutmu tidak menyenangkan silakan buka barang. Oke. 1, 2, 3. Mana bukanya? Coba Ibu lihat. Senyum enggak? Waduh. Berarti semuanya menyenangkan rupanya ya? Ya. Menyenangkan tidak? Ya. Oke, bagus. Ya, semua mari bangkit berdiri dulu. Kita tepuk. Ya. Tepuk hebat. Nah. Tepuk hebat. Ya. Tiga, tepuk hebat. 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 Saya hebat. Nah, silakan duduk. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri segalanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Minta kesediaan temannya untuk membantu temannya yang lain untuk menyanyi. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa-bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Untuk menutup pembelajaran kita di hari ini, mari ketua kelas pandu temannya untuk berdoa. Kepada ketua kelas, Guru persilakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu untuk Maya. 1, 2, 3. Indumaiban,
Silahkan duduk kembali. Nah, kita sudah selesai pembelajaran kita di hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada materi tentang kegiatan pokok ekonomi. Ya, masing-masing silakan cari referensi di rumah supaya kalian bisa mempelajari materi ini sebelum kita nantinya akan pertemuan berikutnya. Ya, oke. Tugas-tugas yang ibu guru sudah kasih itu tolong dikerjakan di rumah masing-masing. Sudah mengerti? Sudah, oke. Siap. Semua sudah selesai pembelajaran kita, semua sudah punya semangat. Ya, nanti minggu depan kita kembali lagi. Shalom, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Margareta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Atap Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Mahdalena. Beliau adalah guru IPS pada SMP 1 Atap Konda. Selamat siang Bu Mahdalena. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Bu Mahda? Puji Tuhan baik Bu. Ya, baiklah, puji Tuhan baik ya Bu. Sehat ya Bu ya? Ya. Ya, baiklah Bu Mahdalena. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya kita akan capai dari pasca observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas. Ya, Bu. Ya. Baik Ibu Mahdalena, jadi di dalam pasca observasi ini sekali lagi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mahdalena. Ya. Dan tujuannya adalah untuk tadi mengevaluasi proses berjalannya supervisi yang Ibu sudah lakukan supaya untuk mengetahui sampai di mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas ya Bu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu waktu melakukan observasi di kelas Bu? Ya, perasaan saya Bu awalnya tegang, walaupun saya sudah sering bertemu dengan Ibu, ya, tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya perasaan tegang itu menjadi rileks sehingga proses pembelajaran bisa berlanjut atau bisa berlangsung dengan lancar Bu. Baik, berarti proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya Bu Mahdalena ya. Selanjutnya kira-kira Bu bisa diceritakan kembali Bu areal pengembangan yang Ibu sudah lakukan di kelas terkait dengan langkah-langkahnya, langkah-langkah yang Ibu lakukan ya, seperti apa langkah-langkah yang Ibu lakukan di kelas, apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, mungkin untuk tahapannya Bu, mungkin tahapannya saya sesuaikan dengan perangkat yang setelah buat. Untuk tahapannya yang pertama itu bahwa saya memberikan materi kepada peserta didik tentang kelangkaan. Setelah itu saya membagi mereka ke dalam sebuah kelompok, masing-masing ke kelompoknya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Setelah itu dari kelompok itu saya memberikan kepada mereka LKPD yang harus mereka kerjakan bersama-sama dalam kelompoknya. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil apa yang telah mereka diskusikan dalam kelompoknya. Untuk areal pengembangan itu ada dua, yaitu dari sisi pengetahuan dan dari sisi keterampilan. Untuk dari sisi pengetahuan, di sini bagaimana mereka setelah tadi proses pembelajaran itu, mereka mampu menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi dan mereka mampu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan. Untuk dari sisi keterampilannya, di sini bagaimana tadi mungkin kita sudah lihat bersama bahwa mereka membuat sebuah diagram tentang macam-macam kebutuhan. Mereka menceritakan tentang kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Sorong Selatan, dan mereka membuat ringkasan materi tentang kelangkaan Bu. Baik Ibu Mahdalena, berarti areal pengembangan yang Ibu tadi sudah lakukan di kelas adalah dari segi pengetahuan dan keterampilan ya Bu Mahdalena. Selanjutnya kira-kira Bu, apakah ini yang Ibu sudah sampaikan seperti tadi, apakah sudah
berjalan atau berlangsung dengan baik Bu atau tidak Bu? Ya, puji Tuhan Bu, sudah berjalan dengan baik, namun ada kekurangan Bu. Baik, berarti dari segi areal pengembangannya Bu sudah berjalan dengan baik ya Bu, tapi masih terdapat kekurangan. Kira-kira Bu, kekurangan-kekurangan apa yang Ibu alami dalam proses pembelajaran atau kendala-kendala apa yang Ibu alami pada saat melakukan observasi kelas Bu? Ya, kendala yang saya hadapi bahwa ada beberapa siswa atau peserta didik yang tidak aktif dalam proses diskusi di dalam kelompoknya Bu. Oh seperti itu, berarti ada berapa siswa yang tidak aktif dalam proses diskusi. Mungkin lebih mengandalkan temannya Bu ya? Ya, Lebih tepatnya. Oh ya Bu, kira-kira Bu hal-hal apa yang menyebabkan sehingga peserta didik Ibu atau siswa Ibu itu tidak aktif dalam proses diskusi Bu? ya mungkin saja Bu salah satunya karena mereka merasa bahwa mereka mengandalkan temannya yang mereka anggap lebih cakap, yang lebih bisa berbicara, yang bisa mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga mereka lebih banyak berdiam. Terus mungkin selanjutnya juga mungkin ada beberapa siswa yang lebih memikirkan atau mungkin aktif dengan pekerjaannya sendiri atau kesibukannya sendiri Bu. Oh baik begitu Bu ya. Jadi tadi ada berapa siswa yang tidak aktif ya Bu ya? Ya. Mungkin karena mengandalkan temannya. Ya. Selanjutnya ada yang bermain dengan sendirinya. Kira-kira menurut Ibu Mahdalena langkah-langkah apa atau solusi apa yang Ibu akan lakukan supaya kedepannya siswa-siswi Ibu ini atau peserta didik ini bisa ketika diskusi lebih aktif seperti itu Bu? Langkah-langkah yang saya akan ambil atau yang saya tempuh untuk mengaktifkan siswa ini, mungkin saya akan membagi mereka lagi Bu, menyeleksi sesuai dengan minat dan bakatnya. Walaupun pada dasarnya kemarin saya sudah membagi mereka dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan minat dan bakatnya, tapi mungkin pada saat itu mereka ini masih ikut-ikutan dengan temannya sehingga belum tersaring betul. Begitu Bu. Oh iya baik. Kira-kira Bu selain seperti Ibu akan menyeleksi lagi anak-anak ini, kira-kira ada langkah-langkah apa lagi Bu yang Ibu akan lakukan supaya nanti anak-anaknya lebih aktif di dalam proses diskusi Bu? Ya, Bu, hal yang saya lakukan adalah memotivasi kepada siswa supaya mungkin lebih berani lagi. Selanjutnya saya akan membuat peserta didik itu bagaimana supaya mereka itu bisa lebih berpikir kritis lagi Bu. Baik, berarti Ibu Mahdalena akan membagi lagi siswa, akan membuat anak-anak itu berpikir lebih kritis lagi ya Bu ya, lebih percaya diri, lebih berani ya Bu Mahdalena ya. Seperti itu. Kira-kira masih ada lagi yang Ibu ingin lakukan supaya peserta didik Ibu nanti ketika di dalam kelas melakukan namanya diskusi, mungkin mereka lebih bersemangat, tidak lagi mengandalkan teman seperti yang tadi Ibu katakan? Ya, mungkin hal yang saya dapat lakukan itu adalah membagi mereka ke dalam porsinya. Artinya walaupun dalam sebuah kelompok itu Bu, mereka harus berkolaborasi, tapi mungkin di antara mereka ada yang bisa lebih istilahnya memberikan lebih semangat kepada mereka, mungkin mengumpan bagaimana caranya mereka itu berbicara lebih baik lagi, terus memberikan keberanian kepada mereka sehingga mereka bisa lebih terfokus, mereka bisa lagi berani sehingga mereka tidak mengandalkan temannya lagi Bu. Oh ya seperti itu Bu. Kira-kira masih ada lagi yang ingin Ibu lakukan? Tidak ada lagi Bu. Oh ya Bu, sudah cukup. Ya baik Ibu Mahdalena. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu Mahdalena akan melakukan aksi ini Bu, aksi perubahan ini supaya pembelajaran Ibu Mahdalena lakukan lebih baik daripada yang kemarin Ibu lakukan? Rencana Bu, saya akan melakukan perubahan aksi ini di hari Kamis di jam 3.4 di kelas 7A. Ya, berarti Ibu Mahdalena kedepannya akan melakukan aksi ini di hari Kamis di kelas 7 di jam 3.4 ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu Mahdalena
sampaikan ini bisa terrealisasi dengan baik ya Bu ya Magdalena. Ya, jadi saya berharap sekali lagi semoga hal ini bisa terjadi terrealisasi dengan baik Bu. Saya tunggu ceritanya nih Bu Magdalena. Bagaimana cerita kedepannya? Apakah kedepannya siswa ini dalam proses diskusi sudah lebih aktif, lebih semangat ya Bu ya, ataukah mengalami penurunan ya Bu ya. Jadi saya tunggu aksi dari Ibu. Ya, terima kasih Bu Magdalena. Terima kasih Ya sudah bercakap-cakap dengan saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Magdalena ya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang kami sudah lakukan bersama Ibu Magdalena. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Magdalena, kepada semua teman-teman yang menonton video saya di hari ini. Sekali lagi salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat siang.